Hai guys, it's me Raihan Dwiki. Video ini adalah lanjutan dari part sebelumnya. Jadi kalau kalian nonton video ini, pastikan kalian sudah nonton video part sebelumnya ya. Atau kalian bisa klik icon i yang ada di pojok kanan atas screen kalian. Oke, jadi di video kali ini, aku akan jelasin cara untuk mengisi kredit pajak dalam negeri di lampiran ISPT PPh Badan Rupiah 2010 Keep State. Yang pertama akan kita coba untuk bagaimana cara mengisinya secara manual. Sebelumnya, di sini aku ingin memperlihatkan kredit pajak yang dimiliki oleh PT MNF Pos Indonesia, khususnya yang ada di PPh Pasal 23. Kita ambil contohnya salah satu aja, yaitu PT Rahto Suara Indonesia. Kita langsung input aja ke dalam ISPT-nya. Kita pergi ke menu SPT PPh, di bagian lampiran, kita pilih formulir 1771 yang ketiga kredit pajak dalam negeri. Di sini, kita langsung pilih aja baru. Di sini, terdapat beberapa elemen yaitu seperti jenis PPh yang dipotong atau dipungut, cara pembayaran, nomor bukti potong atau pungut, jenis penghasilan, jumlah penghasilan bruto, PPh yang dipotong dipungut, tanggal bukti potong pungut, NPWP pemotong atau pemungut, nama pemotong atau pemungut. Kita langsung isi aja di sini bagian jenis PPh yang dipotong atau dipungut. Di sini pilih PPh pasal 23. Maka secara otomatis untuk cara pembayarannya dipungut pihak lain. Untuk nomor bukti potong pungutnya, kita lihat yang tadi, kemudian kita isi. Setelah itu, untuk jenis penghasilannya apakah ada dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi, imbalan atau jasa lainnya, atau sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Kita lihat di data yang dimiliki oleh PT MNF ini, memiliki penghasilan dari jasa perbaikan dan pemeliharaan sebesar 12 miliar sekian. Kita pilih di sini adalah imbalan atau jasa lainnya. Untuk jumlah penghasilan brutonya yaitu sebesar, untuk PPh dipotong dipungutnya yaitu sebesar, untuk tanggal bukti potong atau pungutnya tanggal 15 Maret 2018. Kemudian selanjutnya kita isi NPWP pemotong atau pemungutnya. Di sini pilih kotak yang ada titik-titik ini, artinya referensi. Kemudian kita klik baru di sini. Kemudian kita isi di sini untuk NPWP pemotongnya, yaitu kemudian kita klik simpan, kita tutup, kemudian kita pilih PT Rahto Suara Indonesia. Kemudian kita simpan. Untuk menginput secara manual, caranya seperti itu. Untuk selanjutnya, aku akan menjelaskan bagaimana cara kita menginput kredit pajak dalam negeri untuk jenis pasal PPh 22, 23 dengan cara impor. Kemudian, cara impornya sama seperti cara penyusutan sebelumnya, kita dapat mengakses contoh data impor di folder yang pernah kita ekstrak pada saat download. Kemudian, pilih contoh data impor kredit pajak dalam negeri. Di dalam contohnya terdapat skema impor dalam negeri, kemudian ada referensi SSP dan sheet 3 yang kosong. Kita di sini pilih yang skema impor dalam negeri. Nah, di sini sudah ada contohnya dari setiap elemen yang ada dan sama seperti di penyusutan, setiap elemennya ada catatan-catatan untuk memudahkan kita dalam mengisinya. Di sini kita hapus dulu aja. Kemudian kita isi berdasarkan data yang ada dulu ya, yaitu kita isi nama pemotong pajak, NPWP, bukti pemotongan, tanggal bukti, dasar pengenaan pajak, dan PPh terutangnya. Di sini, untuk jenis PPh dipotongnya yaitu 23.
Kemudian setelah kita isi data-data yang ada di dalam kredit pajak dalam negeri PTM-MF, di sini kita tinggal mengisi untuk cara pembayaran dan jenis penghasilan. Untuk cara pembayaran di sini, itu kita pilih apakah dia dibayar sendiri atau dipungut dengan pihak lain. Nah, karena ini merupakan PPh 23, maka cara pembayarannya adalah menggunakan nomor 2 yaitu dipungut dengan pihak lain. Kemudian untuk jenis penghasilannya kita lihat di catatan sistem. Untuk PPh 23-nya itu termasuk imbalan atau jasa lainnya sesuai dengan apa yang aku udah jelasin sebelumnya. Maka di sini kita tinggal klik 6. Di sini di sebelah kanannya terdapat untuk kode MAP iuran pembayaran khusus untuk PPh 22 dan seterusnya juga. Maka untuk kode MAP atau iuran pembayaran, MPPN, jumlah pembayaran dan tanggal setor tidak perlu kita isi. Kemudian lakukan semuanya sesuai dengan apa yang udah aku jelasin sebelumnya ya. Setelah kita selesai melakukan isi data kredit pajak PPh 23, selanjutnya kita mengisi kredit pajak PPh pasal 22. Di sini, dalam PPh pasal 22, yang pertama-tama kita isi yaitu bendaharawan dulu. Di sini, bendaharawan itu terdapat pengecualiannya. Perhatikan baik-baik ya. Di sini, pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA, bendahara pengeluaran, KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA yang jumlahnya paling banyak 2 juta dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Ingat pengecualian ini ya. Kemudian kita langsung filter aja di sini untuk mencari bendaharawan. Kemudian setelah itu di sini terdapat beberapa bendaharawan. Lalu di sampingnya terdapat tanggal pembayaran. Untuk tanggal pembayaran di sini hanya untuk 2018 aja. Nah, setelah selesai, kita langsung isi aja yuk ke format impor yang telah disediakan oleh sistem ISPT PPh dan Rupiah 2010 ini. Di sini, untuk jenis PPh yang dipotongnya yaitu 22. Kemudian, untuk cara pembayarannya kita lihat dulu di bagian komentarnya atau note. Untuk cara pembayarannya di sini kita pilih yang dipungut oleh pihak lain ya, karena transaksi kita kepada bendaharawan pemerintah. Jadi kita pilih di sini 2. Kemudian kita isi nomor bukti potong pungutnya. Untuk jenis penghasilannya sama seperti sebelumnya yaitu imbalan atau jasa lainnya. Untuk selanjutnya, hingga alamat pemotong, caranya sama seperti sebelumnya. Setelah selesai bendaharawan negara, kemudian kita yang luar negeri perusahaannya. Tinggal kita filter aja di sini, pilih yang perusahaan luar negeri. Dan kita unchecklist yang bendaharawan pemerintah. Setelah selesai seperti ini, kita melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, tapi kita di sini memilih untuk cara pembayarannya berbeda, yaitu untuk cara pembayaran untuk perusahaan luar negeri adalah dibayar sendiri. Dibayar sendiri itu angkanya atau kodenya adalah 1. Kemudian, kita tidak perlu isi untuk nomor bukti potong untuk jenis penghasilan, objek pemotongan pemungut, PPh yang dipotong, tanggal bukti potong. Tapi di sini kita mengisi untuk NPWP pemotong, alamat, kode MAP, NPPN, jumlah pembayaran, dan tanggal setor. Untuk kode MAP atau iuran pembayaran di sini menggunakan yang 0112000 atau pasal 22 dalam negeri ya. Kita lakukan sama seperti cara sebelumnya.
untuk nomor bukti potong pungut, jenis penghasilan, objek pemotongan atau pemungut, PPh yang dipotong atau dipungut, dan tanggal bukti potong pungut tidak perlu diisi, jadi kita langsung ke bagian NPWP pemotong dan seterusnya. Kemudian, kita save as aja ke menu File, dan ubah formatnya menjadi CSV. Untuk mengimpor kredit pajak dalam negerinya, kita pergi ke menu Utility dan pilih Impor Data. Setelah itu, pilih kredit pajak dalam negeri badan dan pilih tahun pajaknya yaitu 2018. Kemudian kita lakukan impornya sama dengan mengimpor penyusutan dan amortisasi fiskal badan. Kita langsung ke search aja, kemudian pilih Itu dia gimana cara input manual dan impor kredit pajak dalam negeri ke dalam lampiran ISPT PPh Badan Rupiah 2010 ini. Pastikan kalian isi sesuai dengan apa yang udah aku jelasin sebelumnya ya. Kalau kalian ikutin step aku dari awal, pasti kalian bisa. Komen di bawah ya saran kalian ke aku untuk membuat video apa lagi ke depannya. Terus jangan lupa untuk subscribe dan nyalain bell notification ya, biar kalian tahu kalau aku upload video baru. Oh iya, like dan share juga ya video ini yang banyak, biar semua orang menjadi cerdas pajak sama seperti kalian. Thank you and see you.